Masalah netralitas aparat menjadi sangat penting menjelang pemilu 2024. Hal ini kembali mengemuka setelah Komisi 3 DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja atau panja terkait netralitas Polri. Sejauh mana kekhawatiran masyarakat khususnya tim pemenangan masing-masing pasangan Capres-Cawapres? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya, Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto, dan Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bung Roni, Bung Albert. Ya, baik. Saya ke Mas Dimas dulu. Mas Dimas, ini Kontras menyampaikan sesuatu yang lumayan keras ini bahwa pencoblosan 14 Februari ini berpotensi terjadi kecurangan karena Jokowi cawe-cawe. Mungkin Anda boleh elaborasi sedikit. Maksudnya dari Kontras menyampaikan ini, seberapa besar memangnya potensi kecurangan ini terjadi karena ada hubungannya dengan Presiden. Oke, terima kasih banyak Mas Hafid. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Dari catatan yang kami lakukan berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Kontras dan kami luncurkan 2 hari yang lalu, kami kemudian melihat ada satu bentuk upaya-upaya atau potensi ketidaknetralitasan atau parsialitas kemudian yang bisa mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu serentak 2024. Nah, yang pertama yang kita coba lihat Mas Hafid, ada satu bentuk dugaan pola kecurangan begitu ya, yang ini juga melibatkan aparatur sipil negara, ASN, TNI dan Polri. Saya mau berbicara dalam konteks ASN terlebih dahulu. Dalam konteks ASN, kami kemarin mendapatkan satu informasi dan data bahwa ada penghapusan komite ASN dan juga masih belum adanya satu instruksi yang tegas dari Presiden untuk kemudian melakukan upaya pergantian terhadap menteri yang terlibat dalam kontestasi pemilu serentak, baik itu dalam pileg maupun pilkada dan juga pilpres begitu ya. Dan ini kemudian rawan digunakan sebagai salah satu medium ketidaknetralitasan atau parsialitas selama proses politik atau kampanye politik pemilu 2024. Yang kedua, terkait dengan netralitas Polri begitu ya. Kami kemarin mendapati juga banyak informasi soal dugaan keterlibatan sejumlah aparat, baik itu yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur dengan adanya pemasangan baliho yang ini cukup masif dengan melibatkan dugaannya adalah anggota Polri. Lalu ada upaya-upaya intimidasi dalam beberapa kantor partai politik termasuk kantor TPN yang ini juga kemudian perlu dikaitkan juga dengan konteks netralitas aparat. Yang ketiga adalah netralitas TNI. Ini yang kemudian kami menjadi satu upaya atau sebuah sorotan begitu ya, karena kita melihat ada kejanggalan dalam proses penunjukan Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus Subianto, yang itu sangat cepat dan ada kaitannya dengan Presiden Jokowi terutama di tahun 2010 dan 2011 ketika Pak Agus Subianto menjabat sebagai Dandim Surakarta begitu. Dan ini kemudian menegaskan salah satu fenomena yang banyak dibahas di publik gitu ya, soal geng Solo atau all Jokowi men dalam konteks aparatur keamanan dan pertahanan. Mungkin itu dulu Mas Mas David yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita elaborasi lebih jauh. Terima kasih. Baik, mungkin saya langsung saja mengkonfirmasinya ke Bung Roni Talapesi. Bung Roni, kalau Anda lihat tadi gambarnya itu adalah salah satu yang mungkin menjadi dikhawatirkan bahwa ini menjadi sebuah gerakan atau mungkin intimidasi dari pihak kepolisian menurut informasi yang tadi disampaikan. Apakah betul demikian? Saya perlu konfirmasi lagi ke Anda. Apakah betul memang tempat relawan dari Ganjar Mahfud kemudian didatangi dan memang diintimidasi? Iya, Bung David, kami mendapatkan informasi bahwa ada kedatangan aparat ke kantor relawan yang merupakan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan ini membuat kita juga bertanya-tanya kenapa sampai datang ke kantor, karena ini tidak seperti biasanya ya.
Dan ini kan membuat kami juga melihat bahwa kecenderungannya ini tidak seperti biasanya, Bung David. Dan ini juga tidak terlepas dari proses yang sebelumnya, bagaimana kita melihat proses yang ada di MK, kemudian kita juga melihat ada beberapa kejadian juga yang melibatkan wamen aktif yang ikut berkampanye, dan juga pun ada juga kejadian bagaimana kita melihat pencopotan dari atribut dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tentunya ini kan itu yang membuat kami merasa khawatir, karena kita berharap bahwa ASN maupun aparat harus benar-benar menjunjung netralitas, karena ini sudah diatur di dalam undang-undang. Tentunya kan di era sekarang ini, David, bahwa masyarakat bisa melihat secara langsung, karena contohnya seperti yang kantor relawan didatangin, itu juga pun datangnya dari masyarakat yang ikut memvideokan dan ikut mengirimkan ke sosial media. Tentunya kan ini menurut kami ini tidak menjadi perhatian semuanya, dan ini menjadi tidak baik kan proses demokrasi yang sedang berjalan ini. Dan proses tahapan ini kan semuanya saling berkaitan, dan kekhawatiran kita adalah apabila dari ASN atau kepolisian atau dari TNI tidak netral, tentunya ini akan mengganggu proses demokratis yang sedang berjalan dan akan mengganggu proses nanti di tanggal 14 Februari. Dan tentunya kita kemarin sudah menghimbau kepada para pendukung, kepada partai politik, juga kepada relawan agar tetap tenang, jangan terpancing dengan situasi ini, dan apabila mendapati hal-hal yang mencurigakan atau mendapati adanya ketidaknetralan, tolong divideokan dan dikirimkan, karena kita juga sudah membuat call center pengaduan, kita sedang mengumpulkan alat bukti juga. Tentunya hal-hal seperti ini akan menjadi masukan buat kita, dan nanti apakah kita lihat bahwa ini adalah bentuk pelanggaran yang TSM gitu loh, karena ini terkaitan dengan terkait dengan pemilu kan, tentunya terstruktur dan masif. Dan itu yang makanya teman-teman kita sedang sekarang ikut memantau juga, dan kita mengajak masyarakat untuk berperan aktif. Seperti itu, Bung David. Baik, saya langsung ke Pak Wahyu kalau gitu. Pak Wahyu, sudah ada tadi disampaikan konfirmasi dari Bung Roni Talapesi dari TPN. Apakah memang Anda melihat juga bahwa memang kepolisian melakukan intimidasi seperti itu dan nyata-nyata tidak netral seperti itu? Ya, terima kasih Mas David. Jadi kami Komponas sejak 2 bulan yang lalu sudah membentuk namanya Des Pemilu. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan pengamanan pemilu. Nah, kami menyadari betul bahwa posisi ini saya nggak akan membahas yang lain ya, ASN atau TNI, karena saya posisinya sebagai Komisioner Komponas, saya fokus pada bagaimana posisi Polri. Jadi kita memang khawatir ketika ada suara-suara yang akan menjatuhkan citra Polri. Nah, citra itu bisa tidak disengaja, bisa juga disengaja. Yang bahaya kalau disengaja. Di begitu menjelang ini 2 bulan yang lalu, kami langsung keliling ke beberapa semua Polda. Saya sendiri setidaknya saya sudah ke 6 Polda lebih. Antara lain kami ngecek mengenai apakah surat telegram nomor 2407/10 itu sudah tersosialisasi. Ternyata belum semua itu datanya ya. Padahal telegram ini tegas sekali menyebutkan setidaknya di sini ada 14 larangan ya, kemudian ada semuanya di dalam pasal itu ada 17 poin, tetapi yang larangan itu 14. Nah, tadi mengenai informasi yang diperoleh tadi dan beberapa elaborasi tadi, kasus di Solo, kasus di tempatnya Pak Ganjar ya, markasnya, kami langsung begitu muncul di media sosial, langsung kami komunikasi dengan pihak Polda. Penjelasan dari pihak Polda menyatakan itu bagian dari operasi Mata Brata. Sama dengan kasus di Solo. Kasus di Solo kami langsung kontak kepada Kapolres. Kapolres bilang kita datang di semua tempat, hanya di satu
tempat. Nah, kemudian kami sudah melakukan evaluasi internal di Kompolnas. Kita lihat memang dari informasi yang diperoleh kami, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan sepihak. Tetapi kami menilai ada beberapa tindakan-tindakan yang oleh publik bisa dinilai tidak netral. Itulah yang kemudian tadi barusan kami selesai rapat sore tadi, salah satunya membahas mengenai ini, kita sudah bersurat resmi langsung kepada Kapolri, surat tertutup memang, untuk menegaskan agar, karena ini sebelum Februari, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Artinya, operasi Mata Brata memang dibentuk dalam rangka pengamanan pemilu sesuai dengan perintah dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 mengenai pemilu. Tetapi tentu di dalam tindakan di lapangan, di dalam cara berkomunikasi, dalam cara bertindak, itu yang tidak boleh asal-asalan, dan tidak boleh juga melanggar SOP. Itu yang dilakukan oleh Kompolnas untuk mengawasi betul, karena kami tidak ingin citra tidak netral itu muncul. Apalagi di Kompolnas ketua kami itu menjadi salah satu cawapres. Kami sudah bertemu langsung dengan Pak Mahfud MD dan beliau tegas Kompolnas supaya tetap netral, tidak memihak saya, walaupun saya sebagai cawapres. Kalau memang aparat mendukung atau salah atau langsung jangan diam saja, bicara yang keras. Itu pesannya Pak Mahfud, dan itu kita pegang betul apa yang menjadi arahan beliau, dan kami awasi betul. Tadi kalau ada di analisa tadi menambah masukan kami punya beberapa data, walaupun sudah ada klarifikasi dari pihak Polda, tentu kami tidak hanya dengan satu pihak saja, kami juga cek ke lapangan, kami putar videonya lagi apakah betul tindakannya. Kasus di Solo misalkan, ternyata ada informasi yang disampaikan juga melakukan ke partai lain, artinya tidak hanya satu partai. Hanya cara-caranya ini yang perlu saya kira pembenahan sesegera mungkin, agar analisa-analisa yang sekarang berkembang terus itu jangan sampai kemudian membuat framing. Nah, ini yang berbahaya. Dengan Kapolri, tadi pagi kami ketemu dengan Pak Kapolri di HUT Brimob. Dia menegaskan lagi, setiap ada bukti langsung Kompolnas nggak usah ragu, dan apalagi sekarang eranya udah era semuanya bisa melakukan rekaman apapun yang dilakukan. Jadi saya kira saya setuju tadi dengan Mas Roni, nggak perlu khawatir kalau memang ada fakta direkam saja, dan di dalam surat telegram ini jelas sekali di pasal di nomor DDD itu mengenai ada tindakan tegas. Jadi larangan ini dan TR ini saya kira menjadi pegangan anggota Polri untuk sesuai dengan perintah undang-undang, ya, di pasal 28 Undang-Undang nomor 2 itu memang tidak boleh menggunakan hak memilih, dan di PP nomor 2 tahun 2003 jelas sekali tidak boleh ikut politik praktis. Tetapi Undang-Undang Pemilu menegaskan lagi bahwa ada beberapa kegiatan pemilu yang polisi terlibat langsung dan disebutkan di dalam undang-undang. Misalkan ketika nanti para capres-cawapres yang bukan presiden dan wakil presiden itu yang melakukan pengawalan kesehatan dan pengawalan kemana-mana adalah Polri. Kemudian surat suara yang nanti mengawal mulai cetak sampai distribusi juga Polri. Ini yang Polri harus hati-hati, jangan sampai tindakan yang sesuai dengan perintah undang-undang itu nanti dilakukan dengan tidak secara arif dan secara teknis benar, sehingga nanti akan muncul suara-suara yang mengatakan tidak netral tadi. Begitu Mas David. Iya, tapi mungkin singkat saja Pak Wahyu, kenapa telegram tersebut tidak merata disampaikan kepada seluruh Polda? Apa penyebabnya? Ya, kami sudah cek, rupanya sudah pernah dilakukan video conference secara nasional, karena kan nggak mungkin. Tetapi di level daerah itu ada yang kalau video conference kan tidak semua anggota ikut, ya biasanya ikut hanya Kapolres, didampingi Kabak Op, ya didampingi Kasat Intel yang berkaitan, dan kemudian Gakumdu itu dari Kasat Reskrim. Ternyata ada yang begitu setelah video conference itu langsung melakukan sosialisasi sampai ke polsek-polsek, ada yang tidak.
Maka kami Kompolnas sudah bersurat ke Kapolri untuk sesegera mungkin, dan kemarin langsung cek, kemarin ke beberapa daerah kami selalu kumpulkan para Kapolsek, ada yang tahu, ada yang belum, sehingga ini Kompolnas juga ikut membantu sosialisasi dengan mengingatkan kepada para Kasatwil, para Kapolda, Kapolres, untuk sosialisasi ini jangan hanya sampai di level Polres, tapi sampai ke Polsek, karena nanti TPS itu kan yang nangani para teman Babin Kamtibmas. Jangan sampai mereka nggak tahu. Jadi ini kita dorong untuk ya. Ya, baik. Kita akan lebih dalam elaborasi lagi apa yang disampaikan tadi, dan saya juga akan memberi waktu untuk Bung Roni Talapesi menjawab mengenai apa yang temuan dari Kompolnas. Kita akan berbincang lagi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime.